Jadi awal konsepnya itu mereka bikin kayak lounge, tapi kayak vibe-nya di Bali. Gimana lu berasa kayak di beach club di Bali lah. Kayak 1,5 bulan sebelum buka, tiba-tiba kitchen yang udah hampir kayak segini ruangan ini dibongkar. Oh, ganti konsep. Enggak, dijadiin toilet. Orang sana tuh frontal bro. Frontal dalam artian dia nggak suka tuh. Oh, outspoken banget. Spoken. Termasuk juga staff ya. Aku baru ke sana ngambil take over yang tempat branch ini. Gua sehari besoknya 5 orang udah nggak kerja. Karena habis gajian. Oh, ngilang semua. Jadi di sana kalau mereka udah dapat gaji, mereka cabut tanpa harus kayak notice sebulan gua selesai. Oh, itu Nggak common ada, thing bro. deh di situ. Commons di sana. Makanya staffnya 7. 5 selesai. Gimana jualan kan? Gue pernah, mereka kan wajib militer bro. Di sana gue pernah ada staff nih bro. Staff gue tiba-tiba nggak kerja. Tiba-tiba nggak kerja, telepon nggak diangkat. Lagi 2 hari keluarganya ngubungin. Katanya pagi-pagi diambil sama militer. Welcome to On The Pass, FMB Podcast berkolaborasi dengan Backdraft Project dan Regency Radio. If you like to hear all about F&B industry, people, and lifestyle in Bali, here's the place. Kali ini kita kedatangan chef yang lama banget kerja di Vietnam. Dan beliau juga gak cuma di Vietnam, sempat ke Sri Lanka juga, ke Maldives. Nah, banyak banget cerita serunya. Beliau adalah chef dari Dona Ubud. Tanpa panjang lebar lagi, mari kita sambut Chef Jun Macho. Ciao. Ini salah satu chef yang punya stage name. Bisa aja ya. Orang semua taunya Chef Jun ini Jun Macho. Apa kabar Chef? Baik. Luar biasa. Jadi amazing ya bilang lah. Cuma ya jujur aja nervous ya. Oh, iya. Wajar. Kan emang biasanya di dapur. Jadi aman dong. Jadi disuruh ngomong jujur aja apalagi di depan kamera tuh kakunya minta ampun. Di depan saya aja, kamera nggak ada di sini. Aman. Lagi sibuk apa nih Chef? Terus sekarang lagi sibuk di Ubud. Sibuk di Ubud. Ya. Jadi 3 outlet sekarang megang 3 outlet. 3. Perasaan terakhir ceritanya cuma Dona Ubud doang. Sekarang di mana ngurusin apa aja berarti sekarang? Jadi Dona tuh ini pun aku bingung juga ya kok bisa aku ngendal 3 gitu kan. Kalau Chef Jun bingung apalagi saya. Cuma di awal tuh memang aku cuma ngendal Dona gitu. Cuma makin jalan ternyata yang punya Dona nih dia punya outlet lain. Oh, Gitu. Yang mana itu 3 hostel. Dia punya restoran sendiri. Jadi yang sekarang aku Dona 3 hostel nih ada restorannya. Sama yang baru buka itu Pedal Club. Wis. Gitu. Jadi Pedal Clubnya juga ada restorannya. Biarpun di Ubud tetap stay relevan ya berarti ya Pedal Club. Kenceng bro. Oh, iya. Syukur. Luar biasa itu anomali itu bisnis itu. Tapi di Dona udah berapa lama ya? Aku mulai sana November. Jadi November nih 1 tahun udah. 1 tahun. Jadi nggak berasa sih dalam artian. Nggak berasa ya setahun Nggak ya? berasa bro. Nggak berasa. Dulu awal-awal balik Bali kan yang collab sama Chef Wayan kan? Ya. Itu baru balik tuh berarti. Baru balik banget dan nggak tahu gua mau ngapain. Oh itu belum ada Dona tuh belum in picture nih? Ada, cuma udah ada. gua nggak tahu kan itu bakal gua dapat atau enggak gitu. Karena sebelumnya sempat juga teman ke sana, dia bilang bro, kitchennya wah, gua nggak bisa di sana gitu. Lu coba ada sana gitu. Jadi gua udah ada intas sih sebenarnya, cuma aku nggak tahu bakalan di sana stay atau enggak. Cuma so far enjoyable banget sih. Gitu dalam artian create your happiness lah gitu sih bro ya. Nah ini buat yang nggak tahu nih Chef Jun ini chef asli Bali tapi ngerantaunya ke Vietnam nih. Orang-orang lagi pada sibuk bikin pho di sini, dia kerja di sana. Oh, lu salah ngomong bro. Gimana? Bukan pho. Oke. Itu bener dong. Wah dikoreksi saya. Jadi gimana? Pho. Guys. Yaudah kita anggap itu aja ya. Jadi ini dulu beberapa kali bolak-balik ya ke Bali ya. Bolak-balik ke Bali terus kita ngobrol. Oh ini Chef Jun jadi chef di Hanoi apa di Saigon. Di Saigon. Saigon ya. Di Saigon. Itu berapa lama tuh? Saigon tuh Ho Chi Minh City sama tuh.
Oh, sama. Cuma nama dulunya Saigon. Sekarang Ho Chi Minh Setelah City. merdeka Ho Chi Minh City namanya gitu. Jadi di sana mulai 2019 aku sih. Oh, dari sebelum Covid berarti. Sebelum Covid ya. Bisa kepikiran ke sana tuh apa ceritanya? Itu sih aku harus mention Dewa ya. Jadi ada Pak Dewa, dia tuh yang sekarang foundernya Meme sama Yuki ya. Pulau. Ya, Pulau Project. Aji. Ya, Pulau Project ya. Pulau Project Aji. Top ya. Top itu. Jadi dia legend sih. Jadi Itu dia saya masih oloin buat datang podcast itu. ya. Dia lebih kayak saya sponsor aja deh Abu ya ntar gitu. Jadi basically dia punya andil besar dalam artian gimana aku bisa di Vietnam gitu. Jadi story-nya waktu itu aku dari pas masih di Sri Lanka sih. Sri Lanka waktu itu pas zaman ada ISIS lah teroris gitu. Nah kebetulan aku tanya dia, nah ada offer nih, ada project di Vietnam, lu mau nggak digituin gitu. Ya udah gue ambil gitu, karena gue merasa juga di Sri Lanka ini udah nggak aman dari segi keamanan kan gitu. Di Colombo. Bisa kepikiran kerja di Sri Lanka tuh apa opportunity bisa sampai nyikat yang di sana juga? Jadi semua syukurnya aku kerja keluar tuh nggak ada gue bayar ya, dalam artian nggak ada lewat agensi. Itu pure dalam artian connection. Jadi dulu ada chef gua yang di Salazon tempat sebelumnya yang sekarang udah tutup. Itu dia punya teman di sana. Jadi gua direkomendasiin buat ke Sri Lanka jadi Asian chef di sana dulu. Jadi Asian chef. Nah di sana di Movenpick Hotel namanya. Oh di Movenpick. Di sana Asian chef, ya udah gua ambil di sana gitu. Itu kurang lebih gua di sana udah 6 bulan. Cuma setelah 6 bulan, nah mulai dah nih ada teroris. Dan pas ada pembersamaan, datanglah Haji Ngurah sebenarnya, Haji Dewa. Bukan Haji Dewa, tapi Haji Ngurah Arnawo. Yang chef Ngurah. Dulu ya, chef Ngurah. Menawarkan, boleh lu mau nggak ke Vietnam nih ada tawaran gitu. Dan kebetulan waktu itu si chef Yuda udah ngedevelop menunya. Jadi basic gua ke Vietnam tuh udah bawa menu nih. Udah ngelanjutin nih gitu. Ya udah gua ambil. Udah. Welcome to Vietnam. Xin chào gitu dia bilang. Ini rasanya biar ada background-backgroundnya ya. Tapi dulu sebelum ke Vietnam, apa rasanya kerja di Sri Lanka itu? Kalau orang-orang biasa, aku dulu kan sempat sekolah di Singapura, orang Sri Lanka yang keluar biasanya. Ini biasanya bisa ada ekspat di Sri Lanka tuh apa rasanya tuh jadi? Rasanya kayak lu bule di Bali bro. Oh, segitu ya. Jadi orang tuh ngeliat lu tuh kayak, sorry to say ya, kulitnya lebih putih. Kalau dibanding mereka, uangnya lebih banyak nih, uangnya lebih banyak. Itu faktanya bro. Jadi kalau pas gua di sana tuh kayak lu naik bemo, bemo tuh apa namanya di sana lupa aku naik bemo tuh. Sir, Diwan Samasa, intinya lu tuh kayak diterima kayak turis. Iya, kayak turis. Padahal gua sebenarnya gawe bos. Gitu. Jadi 6 bulan di sana, cuma aku sempat discover beberapa area juga sih, yang mana kayak gimana sih Sri Lankan food juga kayak gitu. Jadi adalah beberapa. Tapi different dia sama Indian, kayak Indian yang mostly kita tahu lah. Beda. Jadi yang aku tahu di Sri Lanka tuh, dia tuh make black pepper tuh keras, kenceng banget. Kenceng, yang mana spice-nya tuh agak kurang. Jadi India yang aku rasa dia spice-nya yang lebih. Spice-nya. Sedangkan di Sri Lanka itu gimana dia tuh lebih agak light sedikit bagi aku. Tapi mostly powernya dari black pepper. Dalam artian untuk bikin makan tuh lebih pancinya kayak gitu ya. Jadi senjatanya buat pancinya itu lebih ke black pepper. Lebih berasa banget ketimbang yang Indian cuisine gitu loh. Cuma yang southern Indian yang dekat ke Sri Lanka itu mirip dengan Sri Lanka. Tapi yang udah kayak ke atas, Indian bagian atas tuh udah beda sih. Tapi working experience-nya gimana tuh di Sri Lanka? Ini unik banget nih, seumur hidup muter-muter di dunia ini belum pernah ketemu ada orang kerja di Sri Lanka. Sampai ketemu Chef John nih. Jadi di sana secara produce bagus. Jadi aku sempat ke sana itu kayak bedugulnya Sri Lanka ya. Itu di daerah Kandy namanya, itu daerah pegunungan. View-nya luar top. Biasa. Dari segi produce apapun itu top banget. Tapi iklim wise lebih mirip Bali apa gimana? Mirip banget. Oh mirip banget. Itu tropical. Kan island juga mirip banget. Yang membedakan cuma yang satu keamanan udah nggak jamin. Makanya aku decide buat selesai. Tapi yang kedua juga orang yang ada kerja di hotel di sana tuh umurnya 40 ke atas bro. 40 ke atas, sedangkan aku waktu itu umur berapa jadinya tuh? 2017 tuh berapa jadinya? 2017 balik ke
Umurnya chef gue nggak ingat. Gitu. Jadi gue nggak siap untuk ngajarin orang umur 40-an kayak gini caranya bikin. Gue nggak siap karena dia restorannya yang aku take over itu awalnya konsepnya Japanese. Oke. Tapi nggak jalan. Jadi di switch ke? Nah dia maunya itu Japanese twist ke Asian. Jadi Japanese ke arah Pan Asia juga. Iya, Pan Asia ada gitu. Nah, sedangkan staffnya aku suruh bikin chicken stock aja nggak bisa, karena mereka pakai chicken powder. Oke. Tapi mostly yang tamunya yang datang tuh turis. Nggak, orang lokal. Orang lokal. Okay. Jadi so far aku kerja di beberapa negara itu kan mostly di kota ya. Jadi target market tuh memang orang lokal. Oke. Orang lokal. Jadi bule basically yang ngikut orang lokal gitu loh. Itu kebalikan sama di Bali ya. Yeah. Di Bali kan Kalau targetnya kita ngurusin bule turis. ya, bule. Tapi bayangin ada Covid lagi bro. Iya. Nggak ada bule. Siapa yang makan? Iya. Tapi kalau lu dapet target lokalnya lu menang. Iya. Gitu loh. Secure lah istilahnya market wise, kecuali masalahnya di security itu ya. Iya. Di security problemnya yang akhirnya decide buat itu langsung sempat ke Bali dulu apa langsung switch ke Vietnam? Aku sempat berapa kayak minggu sih di Bali aja. Oh sempat istirahat aja lah ya. Cuma ngurus surat-surat. Vietnam tuh paperworknya keras bro. Oh nggak segampang itu berarti. Itu berasa kayak ke Australia rasanya bro. Oh ya? Iya, aku kan sempat juga nge-apply ke Australia ini. Aku nyerah karena ya udah paperwork ini nyeremin gitu. Sama ke Vietnam pun sampai aku di sana pun basically paperwork aku belum selesai. Cuma aku modal udah aku ke Vietnam aja. Tapi kalau sekarang aku ditanya lu mau nggak ke Vietnam tanpa paperwork, aku bilang enggak. Mendingan nggak usah. Mending Kalau nggak suruh usah. begitu lagi. Kalau paperwork tuh nggak ada gitu loh. Emang dipersulit juga berarti di sana? Bukan dipersulit. Di Vietnam kalau lu expat, lu harus punya skill dan lain-lain, harus ada sertifikat pendukung. Gimana mirip lu ke Australia bro? Iya. Gitu jadi. Kenapa nggak pakai orang Vietnam instead of ya? Gitu loh. Jadi memang orang di sana tuh terutama governmentnya benar-benar nge-support lokal sih. Itu yang aku lihat. Nge-support lokal dalam artian dari segi expat yang masuk nih mereka tuh filter atau saring yang benar-benar bagus masuk ke Vietnam. Gitu. Tapi emang restorannya konsepnya apa lebih yang di sana? Sampai harus ada chef Nah Chun. awalnya itu kan konsepnya itu ada Bali vibe-nya. Oh ada Bali Ya, vibe. jadi awal konsepnya itu mereka bikin kayak lounge, tapi kayak vibe-nya di Bali. Gimana lu berasa kayak di beach club di Bali lah. Tapi itu kayak indoor, nggak ada open area. Kota banget nih berarti kota ini sebenarnya. banget, gitu kan. Kota banget kayak lounge lah. Nah makanya itu lebih kayak inspired by Indonesian cuisine lah. Ada rendang, ada kroket, bukan apa yang kita bilang kroketnya di sini nih? Risol ya? Risoles ya? Apa ya kroketnya kita? Risoles kan yang lebih lonjong-lonjong. Ya. Ada yang kalau yang Peter Balen gitu. Gua goblok jadi. Biasanya kalau Peter Balen kan yang ada influence Belanda dikit kan. Ya, itu jadi perkedel kentang. ya, kayak gitulah. Jadi itu rencana awalnya. Nah, pas kesana di Vietnam 2 bulan sebelum kayak 1,5 bulan sebelum buka, tiba-tiba kitchen yang udah hampir kayak segini ruangan ini dibongkar. Oh ganti konsep. Enggak, dijadiin toilet. Dijadiin toilet bro. Ini udah nyampe sana nih. Udah, jadi staff tuh udah ada, menu udah testing, tiba-tiba sebelum buka dirubah jadi toilet. Kok bisa tuh jadi Jadi dapur di gitu? atasnya tuh kan ada klub, mereka buat klub di atasnya. Nah, government ngecek ini nggak safety buat fire, untuk kebakaran fire safety itu nggak ada. Jadi perusahaan tuh harus bikin open area dikit, yang mana itu harus di atas. Nah, toilet yang awalnya di atas, jadi harus dipindah diturunin ke bawah. Nah, kitchennya dipotong setengah. Jualan apa nih gitu dalam hari kan ya udah kayak 2-3 bulan pertama jualan yang paling laku tuh buah bro, fruit platter. Karena klub ya basically. Karena klub gitu, kayak lounge gitu ya udah dalam artian setelah 3 bulan tuh nggak bisa nih. Gua ngomong ke ownernya bahwa gua nggak bisa kayak gini nih. Iya. Dan kebetulan waktu itu mereka udah punya satu konsep brunch, udah buka nih. Mereka nggak punya chef nih, gitu ya udah aku langsung ngambil yang itu, aku take over dah tempatnya itu. Oh, jadi abis dari situ malah jadi nge-handle brunch. Ke brunchnya gitu. Jadi setelah itu sampai buka 3 cabang nih. Jadi 1-2 di sana di Saigonnya, lagi 1 itu di Hanoi.
Oh sampai ada cabang-cabangnya nih si branch ini. Ada cabang. Gimana kayak di sini yang branch yang ada di sini lah gitu. Oh ya yang udah biasa di Bali mah jago lah bikin branch. Cuma di sana balik lagi bro, untuk ngejust marketnya kan lokal. Oh lawannya orang Vietnam berarti? Iya, marketnya Vietnam gitu, orang lokal. Jadi gimana orang Vietnam tuh biar ngerti nih, biar bisa makan nih gitu. Jadi emang taste yang mereka suka tuh kayak gimana? Kalau di Saigon tuh orang tuh lebih prefer kayak robust dikit. Robust tuh dalam artian agak bold flavor bro gitu loh. Jadi di sana sih challenge-nya gitu. Jadi gimana lu tahu market maunya apa. Gitu, bukan kayak gua pernah bikin brand robust tuh gimana jadinya? Contohnya aja menu brand robust tuh kan lebih flavorful sih. Lebih rame rasanya. Lebih rame rasanya ke sana. Jadi lebih rame tapi satu sisi juga orang Vietnam tuh nggak suka yang terlalu rich ya. Nggak terlalu rich. Dari sisi rasa dia pengennya yang banyak rasanya, yang bold, cuman dia nggak suka yang terlalu complicated ya. Dia nggak suka yang bikin jelat lah istilahnya. Ya Asian lah basically. Mereka dikasih babi guling bisa banyak bisa muntah bro. Sorry to say. Yang oily juga nggak bisa berarti dia. Bukan itu, spice kita tuh kan dalam artian chili sama kencur apapun sama si ketumbar itu kan kenceng di bumbu Bali kan. Mereka nggak bisa bro. Nggak bisa, makanya kalau mereka langsung dibawa contoh ke babi guling yang bener-bener identik tuh, itu nggak bisa tuh. Gitu. Jadi agak harus adjust flavor lah kayak gitu. Dia jadi gimana ya? Berarti rich dia full of flavor tapi nggak boleh kental. Overpower ya. Contoh ada simple ya. Berarti. Termasuk juga kalau lu chef, lu kesana langsung buka restoran, so far nggak ada yang gua lihat survive sih. Nggak ada. Kalau yang mau embel-embel makanannya sendiri di kampungnya gitu. Nggak ada. Satu karena dia tuh kan nggak tahu market di sana. Jadi dia bawa makannya dia, market tuh belum siap antara cocok atau enggaknya. Kedua, orang sana tuh brand baru tuh mereka tuh mau ngeliat dulu bro. Lu survive nggak? Oh dia nggak sembarangan mau nyoba. Enggak. Kalau lu survive artinya lu bagus. Critical thinking banget ya mereka. Itu kenceng support lokalnya mereka bro. Menu brunchnya gimana? Kalau kayak contohnya ada satu menu brunch apa yang sampai akhirnya diubah buat di sana yang works tuh yang kayak gimana contohnya? Simpelnya itu mereka ada satu dish pork dish. Kalau kita ada di Bali ada babi guling ya. Di sana mereka ada punya namanya kem tam. Kem tam itu basically broken rice bahasa Inggrisnya, yang mana itu basically nasi beras sisa-sisa yang udah pecah-pecah. Itu inspirasinya. Jadi dulu pas perang di Vietnam itu kan semua mahal. Jadi orang yang kayak ya nggak mampu itu mereka sisa-sisa beras yang udah pecah-pecah tuh dimakan, dijadiin nasi lah, dimasak. Jadi basic ini inspirasinya dari makanan orang Vietnam. Itu namanya kem tam yang mana mereka kamennya buat makan beras tuh yang pecah-pecah itu malah. Ya karena itu story-nya di awal dulu. Soalnya gitu. Sebut brand satu. Mei Fui nasinya begitu. Nasinya ini kayak ini orang masak nasinya salah apa gimana? Apa sih masak diaduk-aduk dulu? Ke chefnya nih si Maria. Setiap kali mesen menunya mereka yang ada nasinya tuh kayak gitu. Dan I'm assuming Vietnamese way kayak gini. Emang dia sukanya yang kayak gitu. Jadi gua gimana modifikasi komtemnya mereka yang mana itu yang biasanya ada nasi, ada grilled pork, ada telur, ada pickle. Itu ada tuh menunya di itu yang saya pesan kalau di menu. Itu ada pasti, itu ada. Itu memang kayak ya top 5 Vietnamese cuisine lah, Vietnamese food lah. Itu diubah jadi brunch tuh gimana jadi konsep? Nah gimana bikin ini kayak anggap di pinggir jalan lu beli 50.000, gimana di restoran bisa lu jual 200.000. Tapi orang mau makan. Gimana gitu. Tuh jadi? Ya contoh kayak mereka pakai telurnya ya gua pakai di sana ya organic egg contoh. Jadi lebih ke value, bukan hanya kayak looks-nya aja kayak kayak lebih elegan, tapi lebih gimana kita pakai produce yang benar-benar juga dari segi kualitas lebih bagus. Bisa buat elevate taste-nya juga. Bro. Berarti mereka tuh makanannya nggak suka digonta-ganti ya? Mereka agak picky bro. Agak kurang open minded buat kayak picky banget. Coba deh sekali-sekali makan itu pakai nasi pulen gitu. Lu dikomplain. Pasti dikomplain. Itu orang sana tuh frontal bro. Frontal dalam artian dia nggak suka tuh. Outspoken banget. Termasuk juga staff ya.
Aku baru ke sana ngambil take over yang tempat branch ini. Gua sehari besoknya 5 orang udah nggak kerja. Karena habis gajian. Oh, ngilang semua. Jadi di sana kalau mereka udah dapat gaji, mereka cabut tanpa harus kayak notice sebulan gua selesai. Oh, itu Nggak common ada, thing bro. deh di situ. Commons di sana. Makanya fuck man, dalam artian gue staffnya 7, 5 selesai. Gimana jualan kan? Ini 7 masih loh. Jun gak ada? Gitu loh, gimana jualan kan? Iya. Gitu loh. Cuma ya untungnya jujur aja style gue pengen tim tuh yang bagus. Jadi so far di mana-mana gue kerja tuh banyak staff yang gue handle tuh mereka akhirnya sukses lah. Mereka pindah kemana, ke Kanada, ke Australia. Termasuk yang di Vietnam ya aku bilang ya gitu. Jadi aku merasa aku punya tanggung jawab lah. Walaupun gue nggak di Indonesia, gue punya tanggung jawab Buat yang kerja for di my sekitar. people. Iya. Kasih kayak gitu bro, gitu. Dicocok jadi presiden. Itu termasuk di sana gue pernah buang sampah. Ini by the way kita lagi podcastnya tuh lagi jam malam. Jadi ini snack bukan buat pajangan chef. Kalau mau sikat. Ini Kalau gorengan lapar. Vietnam bukan nih? Bukan, ini bakso goreng toko sebelah. Ini kita lagi kebetulan malam, jadi sambil snack nyantai. Nah itu chef yang bikin betah di sananya tuh apa segitu lama? Enggak bentar loh itu. Dari 2019 sampai tahun kemarin balik berarti 5 tahun. 4 tahun lah. Wow. Apa tuh yang bikin betah? Gue habis ngunyah dulu. Boleh. Minum dulu ya, minumnya habis lagi. Jadi ini udah Chef Jun udah disclaimer dulu. Saya minumnya banyak ya. Oke siap. Nah, kita standby di sini. Wah nervous. 4 tahun di sana dengan culture yang sangat berbeda. Apa tuh yang bisa decide bikin senyaman itu sampai 4 tahun kan nggak sebentar? Itu di sana aku belajar banyak banget bro. Yang mana aku rasa tuh nggak akan aku dapet di Bali. Kalau aku kerja ya, aku Contohnya gimana? compare Bali ke Vietnam. Yang pertama tuh dari segi in touch-nya. Dalam artian di sana aku in touch juga jadi marketing. Oh, se-involve itu. Marketing satu, kedua juga nyari customer. Gimana caranya chef nyari customer sama marketing itu? Itu udah makanya gua berpikir ya, gimana gua nyari itu, gitu kan. Nah di sana gua juga nemuin yang namanya community. Maka di sana gua join kayak ada namanya Escoffier. Jadi di Indonesia juga ada, di sana juga gua member. Terus ada juga di sana kayak share community. Jadi basicnya semua tuh friend to friend sih. Gitu. Jadi di sana gua kayak bukan tanggung jawab gua bawa tamu, tapi kompetisi di sana tuh keras, men. Jadi kalau sampai restoran nggak ada tamu kan otomatis gua nggak dapat gaji contoh Iya, gitu. betul. Jadi dari sana mental gua udah kayak gua harus bisa cari tamu juga nih. Oh berarti owning mentality-nya tuh diterapin banget di sana. Diterapin. Termasuk juga kayak marketing di sana tuh kenceng dalam artian gimana sih biar bikin orang tuh dateng. Oh buat bikin program. Ya program. Jadi makanya di sana gua tuh hampir 2-3 bulan sekali tuh ada pop up. Oh pop up. Pop up Di Vietnam juga di Vietnam. Tapi yang gua bawa tuh makan Indonesia. Karena anggap Padahal menu restorannya bukan menu Indonesia tuh. tapi pop upnya di restorannya itu. Mau konsep lu apa restorannya, tapi ya pop upnya di sana. Jadi sehari itu kayak restorannya kayak disulap. Jadi kayak oke, Jun take over. Ini pas ngomongin ini baru inget. Jadi kita salah satu temen tongkrongan kita tuh orang Vietnam, si Fuk. Iya. Si Fuk tuh kalau ngomong ngajakin kita, ayo ke Vietnam. Dia kan orang Vietnam kan, pengen ayo Vietnam. Ntar kita di sana sekalian collab aja. Kayak yakin aja sih ada yang mau terima kita collab. Bilang, aman ada Chef Jun di sana. Berarti emang rutin itu tuh bikin pop up kayak gitu-gitu. Sempat juga aku berapa kali itu collab sama Kedubes yang di sana. Jadi di sana itu namanya konsulat jenderalnya Indonesia lah yang di sana. Jadi aku jamuan buat mereka lah kayak gitu. Jadi Tapi berarti itu bawa nama sendiri lah buat support si restorannya. ya bawa Jun Macho sih. Jun Macho cuma tetap Untung brandingnya bagus. Cuma sialan bro. Tapi tetap bawa tempat ini. Tapi satu sisi revenue-nya bukan buat gua. Buat restoran gua. Oke. Gitu. Jadi basic gua di sana tuh dipakai diperes bener. Diperes gua pop up, uangnya buat dia. Gua nyari tamu, uangnya buat perusahaan gua. Itu berarti part of the job lah ya. Ya, jadi itu. Jadi yang di Bali aku lihat jarang sih bisa se-involve gitu. Tapi emang itu biasanya emang
work ethnicnya di sana tuh udah normal kayak gitu ya, lo kalau kerja di company masih all out kayak gitu-gitu apa emang lo aja yang diperes? Itu kayak satu aku berasa kayak aku dikasih tanggung jawab itu. Lu bantu naik cari tamu contoh kayak gitu. Cuma satu sisi juga Bos Robli gak bantu naik. Cuma satu sisi juga aku ngelihat ini peluang bagus juga buat aku kayak belajar tahu nih. Tahu kayak gimana nih. Jadi gue merasa di sana juga kayak chef owner, tapi sebenarnya gue kerja. Gitu loh. Gue nggak dapat kayak komisi ini, gue nggak dapat. Tapi at least gue nanti who knows kan, rezeki datang gak boleh uang 2 triliun, gue kan gak tahu kan. Amin. Kan? Jadi basically gue udah tahu gue harus apa. Termasuk juga di sana, kitchen di Vietnam tuh anggap sepertiga ukuran kitchen di Bali bro. Itu gara-gara emang mahal di sana apa emang gak normal buat punya dapur gede-gede? Satu karena rent tuh mahal. Jadi gimana kitchennya sekecil mungkin, dining untuk tamunya segede mungkin. Makanya kayak pas waktu itu gue kan balik ke Kong ya. Jadi kerja balik dari Vietnam itu kan ke Kong duluan. Oh sempat balik ke Kong dulu? Sempat, bukan balik namanya kerja di Kong lah. Oke. Kerja di Kong, temen gue ada sempat trial di sana. Sempat trial, wah aku gak bisa bro. Kenapa gitu. Wah ownernya mau menu lunch dinner beda, tapi mereka gak punya storage gitu. Manja. Wah, ya udah aku pulang ketemu si Kim chefnya di sana. Cemen nih gitu, makanya udah aku ambil di sana gitu. Jadi gaya kerjanya kayak entrepreneur juga ya, swadaya juga. Jadi 3 outlet tuh berarti sih. Yang di mana? Yang di Vietnam itu ujung-ujungnya harusnya 3 outlet. Itu aku ngurusin cuma 3. Nggak cuman lah. Cuma grupnya lumayan besar sih waktu itu. Jadi waktu itu one of the best dalam artian dari segi company itu the biggest one lah di Saigon. Dari segi hospitality-nya. Jadi itu ada klubnya ada, barnya ada, tapas restorannya ada, brunchnya ada, sushinya ada, terus apa lagi yang lagi booming tuh, omakase-nya ada juga. Wah, omakase segala. Oh serius banget berarti Serius ini. banget bro. Jadi di sana uang tuh kencang banget. Dalam artian kalau lu ini uang pribadi apa uang perusahaan nih? itu uang beku sih. Gitu. Jadi, Tapi as a Balinese ke sana orang-orang sana nerimanya gimana? Oke, apa ada awal-awal mungkin ada perbedaan mungkin gaya hidup atau gimana cultural differences? kalau di awal sih pasti bro. Pasti Pasti. ada ya? Yang terutama di sana kan kita Asia ya. Kita Asia sampai anggap dari Bali, small island sampai ke Vietnam lu bisa apa? Gitu. Jadi yang pasti 3 bulan pertama tuh terutama staff nggak ada yang peduli bro. Mau lu head chef, mau lu apa, dia nggak peduli. Dia nggak peduli jabatannya Nggak pokoknya. peduli. Dalam artian di sana tuh lu mau expat, lu mau apa, orang lokal di sana tuh nggak ngelihat lu sebagai orang yang harus dihormatin. Jadi di sana kan negara komunis ya. Iya. Negara komunis yang mana bagi aku mereka tuh kayak udah di build, udah kayak dibikin mandiri. Oke, malah mandiri jadi. Mandiri. Biasanya kalau komunis kan semuanya di-provide sama perusahaan apa sama negara kan? Ya di provide itu bukan kayak lu dikasih jeblek pakai. Harus Tapi you work on it. tapi lu tuh disupport dalam artian satu expat yang kerja itu benar-benar yang bagus. Jadi secara otomatis kan lokal tuh disupport dari segi Transfer knowledge. knowledge orang yang datang tuh benar-benar udah ngasih knowledge yang bagus lah, Iya, udah betul. punya background satu. Kedua dari usaha. Gue di sana pernah mau buka burger shop di sana. Jadi gue ngambil tuh sebelum COVID. Jadi udah kayak lockdown. Kan di Vietnam tuh setelah Cina, Vietnam yang langsung kena tuh. Udah ada case COVID-COVIDan waktu itu. Iya. Udah langsung waktu itu. Desember 2000 berapa gitu, 21 ya. Oh dari Desember udah. Udah ada sana. Jadi sana udah mulai ada announcement. Jadi udah mulai tutup-tutupan kayak gitu. Yang mana akhirnya harga rent itu kan murah. Iya. Murah. Ya udah. Gua ambil lah sama temen ya, orang lokal. Gua ambil. Yang mana akhirnya pas lah gua ambil 3 bulan tuh malah COVID beneran lockdown bro. Gak boleh kerja, gak boleh jualan. kerja, gak boleh apa. Dan jujur aja gua jual akhirnya tuh. Gua beli dengan harga sekian, gua jual Lebih rugi lagi. lebih murah. Iya. Gua miskin di sana bro. Gua miskin serius. Gue cuma gimana kayak bertahan hidup saat lockdown gitu loh. Cuma Emang perusahaannya udah nggak bisa bantu juga.
ya what do you expect COVID bro. Semuanya Gitu. udah What do you have to expect? survive by your own. Ya, Mau balik juga susah tuh pasti. Wih. Tapi balik lagi kayak yang tadi kayak apa yang belum gua bahas tuh yang di Yang cultural differences. yang yang itu ya. Dalam artian di sana lu expat kalau nggak punya teman partner lokal lu nggak bisa buka usaha. Satu itu. Yang kedua birokrasinya tuh nge-support orang lokal. Walaupun dari segi aturan oke, ada aturannya, tapi orang lokalnya lebih disupport. Jadi sana banyak banget case yang mananya lu contoh dari luar nih ke sana lu punya usaha, partner lu orang lokal. Lah lu ada masalah dengan partner lu nih. Usaha nih Lokal yang menang hampir gua jamin ini jatuh ke lokal. Gitu loh. Jadi di sana gimana lu baik-baik ke orang lokal. Iya. Kayak gitu. Jadi Emang sistemnya dibentuk ke arah sana. ke arah sana. Termasuk juga gaji bro. Gaji di sana gua nggak ada kayak uang gua di sana langsung transfer ke Indonesia nggak ada. Jadi gua gaji itu dalam bentuk USD. Tapi gua harus pas dikasihnya itu dalam bentuk uangnya mereka dong. Oke. Habis itu gua harus transfer ke Indonesia dalam bentuk USD balik lagi nih. Habis dari USD Indonesia dari rupiah. Jadi berkali-kali potongannya banyak. Dan itu pun nggak bisa langsung transfer. Karena dari sana tuh ngirim uang keluar itu paperworknya keras. Oh nggak segampang itu. Nggak gampang bro, nggak gampang. Makanya di sana anggap orang koruptor di sana tuh Setengah mati. uangnya tuh walaupun korupsi uangnya di dalam negerinya. Iya. Nggak bisa dibawa kabur. Nggak bisa dibawa kabur gitu. Maka di sana banyak banget case damatan restorannya kencang maju rame. Tapi suatu saat si foundernya contohnya nih tersangkut korupsi, semua restorannya Punya negara langsung. beku gitu loh. Beku. Jadi bagus di sana tuh banyak hal bagusnya. Cuma satu hal yang nggak ada di sana tuh hospitality. Nggak ada bro. Jadi basically they are rude lah. Ya nggak ada. Dalam artian di sana lu expect kayak di Bali service-nya kayak serving water apa. Jangan harap bro. Di sana hospitality itu cross dengan di Bali. Di Bali hospitality-nya nomor 1. Iya. Tapi di sana nomor 2000 mungkin. Iya. Nggak ada gitu. Di sini korupsinya yang nomor 1. Wah tapi berarti sebenarnya negara mereka tuh highly regulated ya. Tapi pro people. Pro Is people on them. banget. Terus orangnya kalau gua bilang nggak open minded sih bro. Nggak Kaku juga berarti. Kaku. Dari Kaku segi- tapi nasionalis gak? banget. Oh banget bro. malah. Gua pernah. Mereka kan wajib militer bro. Oke. Gue wajib militer di sana. Gue pernah ada staff nih bro. Staff gue tiba-tiba nggak kerja. Tiba-tiba nggak kerja. Telepon nggak diangkat. Lagi 2 hari keluarganya ngubungin. Katanya pagi-pagi diambil sama militer. Dikirim ke camp bro. Oh randomly? Random gitu loh. Okay. Jadi random ada untuk orang yang memang nggak punya ya let's say nggak punya uang banyak lah. Gitu. Tapi kalau punya uang banyak kan pasti lu dikasih tahu dulu lah ya bisa nego tapi tetap memang lu harus wajib militer. Iya. Gitu. Jadi nasionalis banget, banget bro. Dan rata-rata mereka juga oke with that kan buat support country-nya sendiri. Itu nasionalis banget. Jadi gua nggak bilang negara gua nggak bagus ya. Cuma banyak hal yang kita harus juga pelajari dari negara lain gimana biar Bisa belajar. iya yang tempat kita gimana biar improve lah. Iya. Kayak gitu bro. Ya kan sekarang aja banyak banget yang lebih milih manufacturer di Vietnam daripada di Indo. Itu udah obviously. Itu fakta sih. Ya itu udah fakta. Berarti kan itu regulasinya bagus, pemerintahnya kontrol tapi peduli sama rakyat. Itu termasuk juga yang di sana manufacture kan ada di sana namanya di Benyeng. Benyeng tuh ada tempat kota, tempat memang kayak produksi khusus di sana. Kayak pabrik-pabrik semua di sana nih. Makanya kalau gua kayak Indonesian Gathering gitu, kan ketemu banyakin orang Indo nih di Yang kerja di situ banyak orang Indo. Banyak orang Indo sana. Gitu. Cuma ya di pabrik kerja kayak di sepatu Adidas. Oh, orang Indo pun banyak yang prefer kerja di sana daripada jadi buruh di sini. Banyak bro. Jadi banyak kita made in Vietnam kayak apa baju-baju yang branded itu banyak made in Vietnam. Berarti masih banyak belajar nih kita ya. Termasuk juga di kitchen industry ya. Jadi di Vietnam tuh
banyak ada namanya training kayak chef nih, lu bagus atau lu setidaknya punya potensi lah. Lu dilihat punya potensi, lu dikirim nih ke luar negeri kemana nih. Oh dia yang support? Pemerintahnya. Jadi kayak itu kan bagian juga memperkenalkan food ke luar negeri. Oke. Gitu. Jadi orang siapapun yang masih muda nih dibekelin juga makanan Vietnam tuh kayak gimana. Lu belajar nih ke negara lain. Gua biayain. Tapi satu sisi juga lu harus bawa makanan Vietnam ke negara itu. Caranya seperti itu buat nyebarin Iya. si makanan Vietnam. Jadi itu udah makanya sekarang nggak di Bali berapa ada restoran Vietnam banyak. Berarti biarpun dia bekas komunis tapi rakyat-rakyatnya mah well fed semua lah. Wih. Asal nurut sama pemerintah aman hidupnya kalian. Semua disupport. Cuma ya pasti ada yang nggak kita lihat kan. Iya, Dalam artian black. That part bagus Ya, lah. bagus Iya. kelihatan gitu. Jadi memang secara terlihat banyak hal sih yang bagus yang memang harusnya kita Bisa tiru lah. kayak gitu untuk kemajuan. Terutama di Bali ya. Terutama di Bali kan aku nggak tahu ya. Cuma aku nggak ada ngelihat contoh kayak pemerintah tuh kayak ngelihat potensi-potensi kayak chef atau sommelier lokal terutama yang punya potensi kayak di sekolahin di mana gitu untuk mendalami nggak ada bro. Semuanya masih private lah. Iya, semua tuh kayak mereka tuh belajar sendiri, oke. Mereka belajar sendiri, tapi kan ada limit bro. Tapi bayangin kalau mereka sampai ke contoh ke luar negeri, beasiswa dapat belajar, balik, mereka udah jadi master kan. Iya. Gitu. Mereka bantuin part itu jadi progresnya bisa jauh lebih cepat ya. Istilahnya kayak 10-15 tahun yang lalu kan Vietnam Di bawah, di jauh. belakang lah. Iya. Kayak kalau bukan di bawah lagi bro. Iya. Di apa ya, diselokan. Iya. Nggak bisa di-compare lah istilahnya kayak. Gitu. Beda. Tapi berarti progresnya bisa secepat itu dan part dia nge-expand makanannya biar bisa keluar tuh berarti dari orang-orang itu yang dikirim keluar. Cuma jujur aja, jarang banget ada orang Vietnam tuh mau kerja ke luar negeri. Oh jarang, oh berarti dia Di nyaman Asia semua. ya, di Asia contoh kayak ke Indonesia atau ke kapal contoh ke pesiar atau ke cruise atau ke Maldives jarang banget bro. Karena mereka tuh Udah cukup makmur di sana. satu makmur, kedua walaupun mereka nggak makmur, gimana mereka tuh berpikir kayak kuliah tuh yang next level. Contoh kayak desain. Maka staff gua di kitchen jarang banget mereka tuh kuliah di culinary, jarang banget bro. Jarang. Jadi jarang jadi chef by choice tuh jarang. Rata-rata emang udah kepepet aja makanya kerja. Jadi kebanyakan mereka tuh kuliahnya contoh di manajemen bisnis. Ngisi waktu mereka tuh kerja di kitchen. Tapi sekarang di negara Asia banyak banget sih yang ngelihat profesi chef ini udah makin hina kesannya ya. Pekerja kasar kerenan dikit lah. Bedanya sama plumber kayaknya 11-12 gitu nih tukang masak. Tapi ya balik lagi ya dalam artian gue udah mendalami. Jadi gue di luar orang ngomong apa terserah ya. Cuma gue merasa chef tuh perlu juga sekarang diapresiasi sih. Terutama orang lokal. Dalam artian makanan Indonesia juga contoh di luar negeri. Karena gue ngalamin nih, gue buka warung lalapan bro. Di Vietnam. Di Vietnam gue buka dalam artian ada partner nih orang Indonesia. Dia tuh bisnis karet. Jadi dia punya uang nih. Oke, John bantu. Gue buka lalapan nih. Lalapan. Datang dah orang Indonesia makan nih. Makan. Oh ini sambalnya kurang gini. Oh ini kurang gini. Terlalu banyak komplain bro. Gitu. Sedangkan market di sana kan bukan buat orang Indonesia. Tapi buat orang Vietnam. Ya, tapi orang kita tuh kebanyakan mereka tuh nggak terima harus sama kayak di Indonesia. Sedangkan kan nggak mungkin gitu. Purpose-nya kan kita bikin makanan di luar negeri itu biar orang penasaran ke Indonesia. Indonesia udah pasti paling enak barangnya aja beda kan. Jadi banyak mereka tuh nggak nge-support karena bagi mereka tuh oh ini nggak Indonesia, ini kurang sambalnya kurang pedas. Ya mending gue kehilangan market ini daripada orang lokalnya kayak nangis-nangis. Bacot. Gitu loh. Jadi secara apa dibilang ya human resource kita tuh memang kurang sih. Biarpun banyak kayak di sana orang Indonya ya. Banyak. Tapi ini something yang gue denger juga chef. Pas gue kemarin terakhir pas di acaranya yang kementerian kemarin tuh Wonderful Indonesia Gourmet ngobrolin soal kan dia sempat mau bikin restoran Indo di luar itu. Akhirnya kan
terwujud ujung-ujungnya bikin sendiri lah. Grup PT Sate Senayan bikin di Belanda. Oke, ya. Lupa di mananya. Exactly the same. Yang brengsek tuh yang orang Indonya yang bikin susah tuh. Itu problem yang sama. Jadi yang paling kritis, terlalu kritis sampai akhirnya kayak ya nggak mungkin sama lah. Kalau mau makan Indo ya itu kan poinnya kita ngepromosin situ biar orang pada mau ke Indonesia penasaran kan. Ya of course di sini lebih enak. Barang-barangnya. Mboknya yang ngerjain juga udah berapa tahun bikin ya. Cuman emang ya itu something yang masih diimprove dan Cuma yang paling gua inget ya, gua pas di Kong nih. Di Kong si Kim kan out nih. Selesai dia, si Kim selesai. Gua yang take over nih. ini kita ngomong Kim Johnson berarti ya. Ya boleh lah. Ya, itu dia legend juga kan. Jadi ada momen di mana gua bikin menu nih. Bikin set menu kan. Bikin set Indonesian? menu. Enggak, bukan Indonesian set menu. Tapi set menu aku bikin just buat private guest. Gitu. Oke gua bikin. Oke tamunya makan. Habis itu servisnya manggil nih. Chef dipanggil sama tamunya gitu. Gua ngomong dah sama tamunya nih. Oh, chefnya mana ya? Dia bilang gitu. Oh, saya chefnya nih. Oh, lokal ya chefnya ya? Makanannya enak gitu. Dalam artian, What's wrong with being emang local? kalau gua lokal, makanan gua harus kayak bubur basi. Gitu loh. Jadi gua ngerasa kayak, gua seneng dia suka makan gua, tapi cara orang tuh kok kayak gitu. Gitu loh. Ujinya nggak ikhlas banget gitu. Gitu. Jadi itu sih salah satu juga yang bikin juga makanan kita tuh nggak next level. Karena yang satu gue setuju sama lu, profesi chef tuh dipandang sebelah mata. Dikira lu cuma tukang masak. Tapi dibalik itu gitu. Jadi gue pengen gue injak-injak. Injak aja. Injak aja orang-orang kayak gitu tuh. Ini kan juga kalau mungkin kita banyak dengar kalau yang success story ya. Biasa kan orang kerja ke Australia, ke Europe kayak gitu-gitu, ke US. Kan Chef Jun ini ke Sri Lanka, kayak itu sampai ke Maldives juga tadi sempat Ya, cerita ya. semua kayak ke pelosok-pelosok. Pelosok-pelosok. Nah ini Belusukan. kayak Jokowi. Nah ini kan maksudnya pasti bukan yang orang commonly kerja ke sana kan, yang orang aku pengen nih kerja di Vietnam gitu pas mulai nge-apply jadi chef gitu. Nah mungkin bisa cerita emang serunya tuh apa mungkin, tapi challenge-nya juga apa ada cerita-cerita yang aneh-aneh yang orang nggak tahu ternyata nggak segampang itu juga kerja di luar. Aneh ya. Semua aneh bro. Jadi kalau story-nya sih apa ya bilang ya. Ini bagi aku story hidup aku nih, aku mau tulis ya. Mau tulis, aku mau kasih tahu anakku. Ini story hidup bapak lu kayak gini. Gitu. Jadi awal kayak zaman tahun berapa gitu, 2010 ya. Aku kan tamat SMA 2010 tuh kan. Aku awalnya tuh mau sekolah penerbangan. Oh awalnya mau jadi pilot. Mau bukan pilotnya, lebih kerja di bandara lah. Oke. Gitu kan. Dari ya bapakku udah jual sapi, whatever gitu kan. Udah jual untuk provide ini. Itu lagi keren tuh kerja jadi ground handler tuh lagi keren-keren ya. Zaman itu kan udah kayak keren. Kayak pakaiannya udah kayak seragamnya keren. Oh seragam topi ini keren. Ini kita ngomongin bukan yang ngelempar baggage ya. Ini yang Bukan. pesawat mau masuk. Ini yang ngarahin pesawat. Iya, ngarahin pesawat. Kalau pesawat mau berangkat nih ada orang ground handle tuh yang kayak oke, ready to fly kayak gitu-gitu. Gitu. Jadi gue udah tes di Bali ya. Jadi ada cabang di Bali, gue tes interview bahasa Inggris, gue udah sampai disalamin see you in Jawa. Jadi karena sekolahnya kan di Jawa, udah disalamin tes fisik lari, gue sampai overtake, gue sampai salib yang sebelumnya di depan gue keliling, gue salib lagi. Udah sampai kalah lap tuh dia. Gitu loh. Gue tahu muka orang ini. Pas terakhir itu tes kesehatan. Gigi gua ada kayak bukan bolong sih, kayak apa dibilang kayak bukan bolong tapi kayak ngadu retak gitu. dikit, Oh, kayak retak. Oh ini giginya harus dicabut kalau mau lolos digituin. Ini nggak jadi pilot nih, ini cuma jadi ground handler doang padahal. Udah, gua suruh. Enggak, gua suruh oke, cabut. Kalau lu mau lolos lu harus cabut digituin. Udah gua cabut. Yes.
Waktu itu kan belum ada HP keren ya. Gue balik kampung, nunggu informasi di internet, ke warnet, gue cek, nggak ada nama gue bro. Udah cabut gigi padahal tuh. Udah sampai sekarang nih ompong. Kalau mau lihat ompong gitu loh. Jadi nggak ada nama gue. Ya udah gue tungguin nih. Itu kan zaman warnet waktu itu bro. Udah mau nangis gue. Loading nggak ada lagi bro. Gue nggak ada, tapi orang yang aku overtake masuk bro. Si anjing nih yang gue lewatin. Gitu loh. Masuk dia bro. Di sana gue udah mau bunuh diri bro. Segitu kecewanya. Karena orang tua gue udah jual sapi, jual apa untuk memprovide gue nih. Tapi gak jadi. Gue udah mau bunuh diri jujur ada. Gue nangis malu kan gitu. Apalagi di kampung gitu kan. Kampung kan beda pressure sama di kota ya. Kampung lu tahu gitu. Gue udah mau bunuh diri tapi syukur gue tuh masih kayak mikir lagi. Oh jangan nih gitu. Ya udah aku pulang. Waktu itu bulan September yang mana universitas sudah kebanyakan tutup. Oh. Nah yang masih buka nih sekolah pariwisata. Di Nusa Dua? Bukan, aku ngecek tuh STP. STP cuma di sana, biayanya kenceng bro. STP BI-nya, yang internasionalnya udah kenceng. Wah jangan deh. Sapi udah laku udah dijual. Sapi udah habis nih gitu kan. Sapi udah habis. Yaudah akhirnya ada namanya dulu tuh Niki International Hotel School. Niki di Gatsu. Itu Niki Group lah ya gitu. Niki Group itu yang mana banyak juga mention ya orang Cindo. Jadi yang sekolah di sana pun banyak orang Cindo dari Jakarta, dari Surabaya. Banyak bro. Oh ini tuh berarti ini sekolah? Iya, jadi gua menghindari STPBI karena mahal. Gua kesana malah ketemu bukan orang Bali kebanyakan, tapi orang Jakarta, Surabaya yang mana dari segi bahasa udah keren Inggrisnya. Dari segi yang nggak background mereka udah belajar dapur. Gua teman SMA, bahasa Inggris gua nggak bisa gitu. Sampai waktu itu gua tuh nyelinap ke tempat dosen buat ngisi nilai bahasa Inggris gua di naik. Jujur aja. Kreatif ya. Nyelinap gue gitu loh. Nyelinap jujur aja nih. Dibongkar nggak apa sekarang nih gitu loh. Karena bodoh amat. Kampusnya udah tutup gitu. Cabut dari diploma gue. Karena bahasa Inggris gue kan bahasa Inggris yang umum bro. Di SMA dulu. Tapi pas saat sekolah itu kan kayak bahasa kitchen. Iya. Kayak apa itu kayak demiglass ngomong bahasa Inggris gua tuh belum bisa. Saya dari gitu. Nol banget lah. Nggak ada ngertinya sama sekali soal dapur. Cuma gua kan merasa juga gua ada tanggung jawab gimana lolos. Tapi gua nggak bisa ya gimana ya udah. Sapi udah laku satu nih soalnya udah nggak bisa lagi. Gitu loh. Ya udah akhirnya ke sana ya udah gitu. Jadi dari sana sekolah sana ya udah akhirnya mulai dah training di Holiday Inn resort namanya di Tuban. Holiday Inn, habis itu baru ke Uluwatu, ada Semara Resort namanya, 3 bulan. Tapi panjang ceritanya nih bro. Panjang kalau dimulai dari nol. Jadi dari sana. Tapi mungkin biar lebih singkat, yang bikin Chef Jun mantep akhirnya aku mau jadi chef terbaik yang aku bisa jadi terbaik itu momennya tuh apa? Momen itu basically kayak jadi no turning back aku pokoknya mau jadi chef aja tuh. Karena aku udah menjalani bro. Jadi aku tuh tipe orang yang kalau udah menjalani aku nggak mau selesai setengah jalan. Maunya walaupun kayak kerjaan contohnya. Walaupun gua nggak dibayar tapi kalau belum selesai gua mau lanjut. Itu mentalitinya yang udah ditanam. Kayak gitu. Termasuk juga contoh kerja nih. Aku pengen kerja tuh for my people bro. Dalam artian aku punya staff kan. Jadi aku punya misi nih kerja di tempat ini nih. Misinya apa sih? Mungkin buat biar bikin tempatnya lebih bagus. Kerja staffnya lebih nyaman. Jadi aku ada set target nih. Visi gua apa? Kalau itu udah at least 80-90%, udah gua selesai. Tapi kalau mau baru setengah, walaupun gua dapat tawaran lebih uang, aku nggak ambil. Gitu. Aku jamin lu nawarin gua habis ini segoplok uang nih. Mungkin gua ambil tapi gua gak kerja sama lu. Gitu. Ambil aja. Gitu. Jadi kayak gitu. Jadi yang maksud gua di sini tuh
aku udah menjalani sekolah di sini nih, aku udah dibiayain sama ortu nih di sini. Ya udah aku jalanin, gitu loh. Jadi lebih ke aku tanggung jawab aku ke orang tua sih, ke sana. Itu juga udah jadi beban ya istilahnya secara nggak langsung buat perform lah. Didikan. Aku pernah waktu kecil tuh diikat di kandang babi. Oh berarti di bapak nih keras juga nih berarti. Jangan dah di. Kalau mungkin pada Chef Jun masih punya babi yang dijual berarti. Kalau sekarang lu jadi bapak kayak gitu, lu bisa udah dibakar sama anakmu bro. Bapak gue nonton dah gitu loh. Dia nangis dah nih. Gitu. Jadi gue ada momen waktu kecil, rumah gue tuh di desa, deket pohon. Asli mana emangnya? Tabanan, Tabanan Pupuan di pegunungan. Ya kalau sekarang mungkin Tabanan udah nggak desa-desa banget lah ya. Cuman zaman dulu mah Canggu juga desa masalahnya. Jadi rumah gue kan deket kayak jurang lah, ada pohon bambu, ada kandang babi. Jam 7 malam di sana diikat gue, dicambuk apa ya bahasa Indonesia daun lateng loh. Kalau yang kena kulit tuh gatel banget bro. Pakai itu gue diikat, ditelanjangin, dicambuk. Jadi momen kayak gitu buat aku tuh bikin aku benci ke ortu. Tapi aku ingat itu kayak gimana biar aku bisa jadi lebih baik lah. Iya, jadi orang yang jadi bener. orang gitu. Jadi denger anak gue ya, lihat dia dicambuk pakai. Mana anak lu di sini bawa nih. Nah di chef tuh yang selama di dapur ada momen apa nggak yang paling mikir kayak wah nih kerja jadi chef gini amat sih. Momen dikasih kerjaan terlalu banyak sama bos. Jujur bro, dalam artian makanan enak, jujur aja nih. Makanan nggak enak, salah. Iya dong pasti. Makanan enak, lebih salah lagi. Disuruh bikin lebih banyak lagi. Maksudnya lu bikin enak nih, oke besok taruh di menu. Belum lu training staff, belum bikin postingan, belum apa ya udah ujung-ujungnya begadang kan. Gitu. Tapi itu sih yang bikin gua tuh juga sampai sekarang nih kayak gua enjoy sih kerjaan ini. Tapi juga gua punya kayak masih mencintai lah ya ini kerjaan banget ini. sih, mencintai banget. Cuma jujur aja gua pengen bikin sesuatu sih bro. Dalam artian gua sekarang umur 33, umur 35 tuh aku pengen kayak ngelihat ada sih sesuatu yang udah aku bikin sih. Ingat 2 tahun ya. 2 tahun. Ini dia bikin janji sendiri di sini dia 2 tahun ya. Kalau enggak ya enggak. Tapi saya doain sukses biar tercapai apa yang tercapai ini sudah setelah keliling Sri Lanka, keliling Vietnam. Nah ini ada cerita seru nggak pas yang di Vietnam atau di Sri Lanka kan itu kan istilahnya kota yang agak unik ya buat ngerantau ya. Satu karakter, kedua di sana tuh kayak di luar tuh pertaruhan nyawa sih buat gua. Pertaruhan nyawa. Sampai nyawa nih Bo, cuma kerja di dapur loh ini. Iya. Jadi gue merasa kayak punya 4 nyawa udah sekarang. Iya. Coba mungkin dijelasin nyawa-nyawanya itu kenapa bisa ada 4. Jadi yang pertama dulu awal tuh itu yang tadi gue bilang mau bunuh diri tuh. Oh itu awalnya tuh. Itu awal satu. Itu nyawa udah mau hilang satu udah tuh. Mau hilang tuh, diselamatin. Kedua saat gue tuh di Sri Lanka. Jadi gue kan pernah di Sri Lanka udah hampir jalan 6 bulan itu mulai dah ada teroris di kotanya di Colombo. Jadi gue merasa nggak aman nih. Nah kebetulan waktu itu ada tawaran dari Dewa namanya. Dewa foundernya Meme Yuki itu sama Chef Agung, Chef Yuda juga udah di sana bawa untuk ke Vietnam ini. Gitu. Chef murah ya? Chef murah tuh. Nah gue ambil lah nih karena di sini udah gue merasa nggak nyaman, nggak aman. Iya, nggak aman udah gitu. campur Tuh ya udah gue ambil. Sebulan gue dipindah ke Vietnam dari Sri Lanka, tempat gue tinggal tuh kena bom bro. Dan banyak tempatnya hancur dan banyak yang mati gitu. Jadi gue tuh udah 2 kali diselamatin nyawa nih. Yang ini kali ini sama Haji Dewa gitu. Udah perjudian lagi nih gitu. Karena jujur aja gue dari Sri Lanka ke Vietnam itu gue kan bayar penalti banyak. Karena gue ngekat kontrak untuk pindah. Gue bayar banyak kayak itu kayak bayar nyawa lah jadinya. Gitu. Jadi gue malah bayar orang gitu buat selesai gitu ya udah. Tapi
sekali lagi nyawa gue diselamatin. Dari opportunity Gitu. ini. Nah akhirnya pindah. Nah terakhir ini yang paling gue inget seumur hidup pasti. Pas waktu di Vietnam, gue sempet ke suatu tempat yang mana itu tempat jualan ramen banyak. Intinya makanan Jepang tuh banyak di sana. Gue ke sana, gue video call keluarga sama temen, video call. Gue tunjukin ya keliling-keliling kayak gini nih. Pas gue tunjukin, ada cewek-cewek tuh mulai teriak-teriak bro. Teriak-teriak dan terakhir mereka tuh bilang kayak no video here gitu loh. Wah ada apa nih? Gue kayak positive thinking aja kan. Gue matiin, gue masuk nih mau makan ramen nih. Udah gue duduk nih, baru duduk begini. Pintu di sana, dateng 2 orang kayak ke car gini. Langsung pas belakang gue, tanganku diginiin. Oh udah diiketin gitu? Nggak diikat tapi kayak tangannya mereka yang megang gue. Oh ditahan? Ditahan. Dan habis itu kayak bled. Dan ini pistol. Bukan, aku nggak tahu itu mainan atau asli, tapi ini ya, pistol. pokoknya berasa besi nempel di sini. Ini udah dingin bro, dingin udah, wah, aku nggak tahu harus apa nih kan. Langsung mereka udah nembak kayak buka HP-mu, gitu. Buka HP-mu, oke, gua kasih yes. Mereka mainin HP gua, dibalikin, where's the video? Jadi kayak aku tanya video apa aku gitu kan. Itu video, kamu barusan bikin video, mana videomu? Digituin. Aku nggak ada bikin, aku gituin. Aku nggak ada. Where's your fucking video? Digituin. Wih, udah makin, udah nggak tahu kau harus apa. Soalnya tadi nggak video kan sebenarnya? Enggak, aku kan video call. Aku video call. Dia nyari videonya pun nggak ada. Ya udah, aku tunjukin yang aku buka WhatsApp nih. Ini aku nelpon keluarga aku. Aku gituin. Udah, telepon, kamu kerja di sini. Telepon perusahaanmu. Digituin. Ya udah aku telepon satu backup gue lah, orang yang aku kenal di perusahaan ini, foundernya aku telepon, tolong bantu aku lagi, aku ngomongnya aku kayak inget lagi nih bro, gitu loh, udah, wah nyawa gue nih ini udah, masih di sini, gitu, masih di sini, gitu, bukan di sini, di sini, gitu loh. Jadi kayak, udah aku telepon si foundernya, udah, aku dikirim kayak security-nya dia lah, ajudan buat ngejemput gue. Dan dibawa ke rumahnya dia. Di sana aku di briefing bro. Di briefing dalam artian lu harus hati-hati. Ini awal-awal berarti pas mulai join? 2020-an lah. Oh baru setahun lah ya? Ya 2020-an tuh jadi lu harus hati-hati. Dalam artian ya intinya hati-hati gitu loh. Jadi di sana tempat itu basically dilarang untuk bikin video. Karena? Ya intinya gua nggak mau tahu sih. Cuma di sana dilarang gitu bro. Dilarang untuk bikin video yang mana gua di sana bukan bikin video tapi video call. Intinya dilarang, mungkin itu ya tempat terlarang kayak gitu. Mungkin gua nggak tahu kan, cuma dilarang sih. Maka mungkin lu kesana nanti bro, bikin video sana. Yang nyelamatin siapa? Temen gua Fuk kayak. Itu memang benar-benar udah kayak Tapi biasa di tempat-tempat kayak gitu emang makanannya enak sih. Makanya aku kesana bro, bukan buat yang lain, ya, buat makan, gitu buat makan. Jadi makan di sana juga Vietnam bagi aku. Aku pernah ke Bangkok, aku pernah di Singapura, aku pernah di Malaysia. Bangkok oke, bagus. Tapi setelah Bangkok, Vietnam nih coming soon bro. Coming soon sekarang. Apalagi sekarang Michelin banyak banget di sana. Banyak banget di sana. What's coming di Vietnam bro, keren bro. Padahal orangnya sebenarnya nggak open minded, tapi dia bisa banyak diterima sama banyak orang ya produk-produknya. Kalau open minded tuh balik lagi. Kalau uang udah banyak, lu bisa buat apa? Dalam artian mereka punya uang di sana, mereka tuh bukan untuk nyerahin ke orang, tapi mereka mau buka gitu. Mau buka, mau nunjukin gitu. Makanannya dia. Gitu loh. Termasuk juga sekarang ada Michelin contohnya. Itu jujur aja di sana tuh jadi pergunjingan. Pergunjingan orang yang punya bisnis di sana. Dalam artian, contoh nih Michelin datang ke Bali nih. Oke, ada warung babi guling A atau apapun itu, warung nih dapat Michelin nih. Tapi ada tempat lebih bagus, nggak dapet. Oh, dipermasalahin itu. Nah banyak orang nih kayak ini kayak ada konflik lah. Gua nggak bilang kenapa, intinya semua kan ada bagusnya. Ya, bagusnya lu sama bagusnya gue kan beda. Gitu. Tapi secara nyata yang bikin bagus saat Michelin tuh datang, chef lokal tuh banyak datang. Bermunculan bro, chef lokal tuh. Bermunculan dalam artian mereka mau nunjukin Vietnam cuisine tuh kayak gini loh.
Kayak gini loh gitu. Di negaranya sendiri, Di nggak di luar. negara sendiri gitu loh. Di luar pun kenceng kan sebenarnya. Tapi banyak juga dalam artian mereka ngejual contoh kayak di sini bawa bakso nih dibikin ke Michelin. Cuma lo ganti pentolnya pakai wagyu dikasih kaviar udah. Gitu loh. Jadi kalau lu mau ke Vietnam makan yang di Michelin, lu juga harus tahu kayak dalam artian jangan yang ke tempat turis. Memang ke tempat yang benar-benar mereka tuh dari roots, mereka tuh memang mau nunjukin Vietnamese cuisine yang memang benar-benar proper. Gitu. Oke. Karena memang ada tempat Ya kalau turis. mau Vietnam harus cek dulu sama Chef Jun nih. Gitu, jadi bisa. Tapi mungkin terakhir tuh aku pengen nanya, menurut Chef Jun, apa yang bikin makanan Vietnam tuh bisa banyak diterima di mungkin di negara lain? Ya contohnya di Bali juga kan kenceng banget tuh sempet. Nah itu setelah Chef Jun di sana, apa yang kira-kira menurut Chef Jun yang bikin makanan mereka tuh sangat mudah diterima sama banyak orang? Satu karena itu Bali ya. Kalau Bali itu basic semua masuk bro, karena tempat turis. Tapi kalau mau ngetes makanan tuh bisa masuk ke suatu negara, lu tuh harus ngecek di kotanya. Karena yang mana marketnya orang lokal. Gitu. Jadi kayak makan Indonesia contoh nih. Bawa ke mana? Ke Prancis contoh. Ya lu harus tesnya itu di pelosok. Oh di kampungnya bisa nerima nggak tuh Kayak orang lokal kampungnya? banyak, bukan yang kayak orang Asia banyak, tapi yang udah orang ngerti lokal lah. yang ngerti gitu loh. Jadi kesana tesnya gitu. Jadi kalau di Bali, kalau aku sih aku nggak akan compare Bali sih, tapi Jakarta. Karena pernah aku juga ditawarin nih dari satu brand kitchen equipment yang besar. Nih. Aku kan pernah collab di Vietnam dengan mereka nih, bawa brandnya mereka untuk bawa Vietnamese cuisine ke Jakarta. Oke. Untuk buka di sana. Bagi aku sih, aku nggak siap. Karena aku nggak tahu market Jakarta tuh kayak gimana. Aku nggak siap. Jadi aku nggak mau gambling dalam artian ke sana tiba-tiba di sana market tuh nggak siap. Bro. Gitu loh. Jadi yang paling pasti makanan Vietnam tuh satu karena mereka tuh makanannya light, simple. Simple dalam artian mungkin buat kita tuh terlalu kurang nendang rasanya. Tapi bagi contoh di Eropa atau di Amerika, mereka itu diterima, bro. Malah jadi gampang diterima banyak orang. Dan yang paling pasti orang Vietnam itu respect makanan mereka Sendiri ya. Walaupun ke Bali nih, aku kan bawa temen kemarin dari Vietnam ke Bali nih. Makanannya yang Vietnamese food yang di Bali nih, itu beda dengan yang di Saigon contoh, yang di Vietnam. Oke. Beda. Ya karena market di sini kan bukan orang Vietnam. Ya. Mereka tuh terima karena Berarti udah jauh lebih bold lah yang di sini. iya gitu loh. Termasuk juga di sini kan mereka yang aku tahu, mereka belum dapat Vietnamese basil kemarin, belum ada, belum banyak lah. Thai basil masih susah di sini belum. Jadi yang dipakai tuh kemangi. Aku pernah makan ke Vietnamese restoran di sini, yang dipakai tuh kemangi, bro. Orang Vietnam dikasih itu muntah-muntah. Muntah-muntah terus ngamuk habis itu. Gitu. Cuma mereka tuh ngerti. Tapi orang kita contoh banyak ya di luar negeri datang mau makan Indonesia, mereka ini kurang ini, ini kurang ini. Terlalu mengkritik. Ya, kalau orang Vietnam mungkin dia nyobain di sini udah kayak ya udah. Termasuk juga dari segi support pemerintahnya sih. Itu kenceng banget sih supportnya. Makanya itu makin lebih kenceng Lebih lagi. lebih kencang. Jadi kayak lu mau buka di mana, memang lu difasilitasi sih. Dalam artian real ya. Yeah. Real lu mau bawa produk ini dari segi supply terutama. Kalau anggap dari supply-nya pun dia supply support barang tuh anggap gimana biar barang supply untuk lu masak tuh aman. Gitu loh. Dipermudah lah semuanya lah ya sama kayak ini dikasih minum terus. Kan tadi udah di briefing dulu. Nah, tapi seru sih ini. Emang harus sekali-sekali banyak hal-hal yang bisa dipelajarin lah. Padahal kesannya itu kalau Vietnam zaman dulu mah udah jauh banget lah sama kita. Cuma nyusulnya lumayan agresif banget ya mereka. Agresif. Simple aja bro, di sana aku mau buang sampah. Tempat sampahnya tuh ada 3. Ada 3, warnanya sama, tapi tulisan di atasnya beda. Tulisnya Vietnam. Aku kan nggak ngerti kan. Ya udah aku buang sampah. Orang belakang gua maki-maki gua.
Oh, dia nggak peduli. Maki-makinya kayak gini. Lu kalau nggak bisa buang sampah, mending lu balik ke negaramu. Digituin gue bro. Dalam artian mereka tuh aware banget hal-hal kayak gitu. Gitu untuk kalau lu bukan orang Vietnam, lu tuh kayak dianggap kayak apa dibilangnya? Pokoknya lu harus do the best lah. Lu baru layak di negara gue. Minol di sini pada masih buang sampah di kali. Jadi Lumayan berarti berasa banget ya, biarpun itu istilahnya masih third world country, tapi berasa banget dari mentality mereka bukan advance third world banget. country lagi sekarang bro. Udah, Itu udah. perkembangannya pesat banget bro. Udah maju. Pesat, terutama dari segi industri hospitality, restoran, kenceng bro, kenceng. Cuma ya memang dalam artian dari segi hospitality mereka kurang. Tapi dari segi gimana mereka nge-package konsep tuh keren, keren. Gitu. Berarti mereka dari sisi banyak hal mah udah maju banget ya. The way dia, padahal dia nggak open minded nih ya. Bro, jujur aja ya, gue nggak sebut brand nih. Ada restorannya belum buka, tapi udah dapat label the best gini dari majalah ini contoh, gitu loh. Jadi itu kan dalam artian, ya itu marketing bebas. Tapi dalam artian orang di sana tuh mau invest gitunya untuk ini, gitu loh. Ini di Vietnam nih? Vietnam, Oke. gitu loh. Dalam artian gue tahu chefnya, dia temen gue, gitu loh. Dalam artian mereka mau buka apa tuh bener-bener untuk kayak gambling banget. Mau lu habis berapa, tapi dari segi image lu tuh harus menang dulu. Produk nomor 2, gitu loh. Oh mereka ngerti branding banget berarti. Branding harus tuh. Jadi di sana lu nggak punya branding, gimana gue bilang ya? Lu mau jadi orang yang kayak menguasai atau kayak biasa aja? Orang di sana tuh mereka tuh pengen jadi nomor 1 bro. Semuanya nih. Semua berlomba-lomba. Nggak ada kayak, gua mau middle class aja. Nggak ada. Kecuali ya lu jualan bakso ya sulit buat jadi nomor 1 kan. Tapi kalau kayak lu mau proper restoran, lu tuh berlomba-lomba kayak gimana lu tuh di top. Walaupun sebenarnya bukan gitu loh. Mentalitas yang di setnya kayak gitu berarti ya. Keren bro. Jujur aja. Keren banget dari segi mentalitas orang sana tuh. Gitu. Jadi itu benar-benar gua dalemin ya. Gua dalemin yang mana jujur aja sekarang itu refleks juga ke diri gua. Sorry to say ya, dalam artian gua balik ke Bali ada mindset ini gua bawa. Ya. Gua bawa dalam artian staff gua kebanyakan tuh anggap mereka datang kerja keras hanya untuk dapat jadi staff contoh. Atau mau dapat service charge contoh. Padahal kerja itu bukan untuk itu. Gimana lu kerja, lu mau buka apa sih contoh? Atau lu mau jadi apa sih nanti? Harus lebih ke sana. Jadi gua tempat kerja tuh gua nggak ngajarin staff masak doang. Gua pengen basic mereka tuh iya, gitu loh. Serius bro. As a human-nya itu. Iya, as a human. Sama Tapi Chef cara Jen, gua nggak halus kayak dielus-elus atau kayak be nice. Sorry. keras juga ya. Keras. Jangan lupa. Makanya. Dia dipecut telanjang sama bapaknya. Tapi emang ada sih kadang gua tuh harus kayak lebih calm down lah. Terutama sekarang di Ubud ya. Di Ubud kan lebih ke culture ya. Culture budaya dari segi orang pun beda. Jadi gua nggak bilang kayak di sana kayak jelek, bukan. Tapi dalam artian di mana langit bumi dipijak, di sana langit dijunjung kan gitu. Jadi itu sih yang gue terapin kayak gitu. Mentalitasnya dibawa cuman tetap di ngertiin juga medan perangnya ya. Simpelnya gini deh, dalam artian lu anggap di sini nih. Lu di sini, tapi staff lu masih di sini. Kan nggak mungkin lu stay di sini terus ngangkat, nggak bisa. Lu harus turunin dikit, dulu. Mereka keangkat, lu naik lagi, angkat kayak katro gitu loh, kayak gitu. Jadi nggak bisa lu kayak jadi leader kayak mencak di atas. Staff lu nggak ngerti. Gitu. Harus ngerti lawannya juga ya untuk urusan temen. Jadi istilahnya timnya juga kalau emang kurang ya lu harus turunin dulu sebentar buat selevel dulu lah paling enggak baru bisa ngangkat lagi. Kalau enggak mau kabur semua ya. Bukan kabur, gorok ya. Cuma sekarang mendingan lah. Kalau zaman dulu kan banyak banget yang kayak lu macem-macem lu kaki patah lu ntarnya. Tapi keren sih ini. Mestinya bisa menginspirasi banyak orang. Gue inget banget zaman dulu tuh
Kalau satu sekolah kan masih banyak tuh sama orang Vietnam. Wah jauh banget, bahasa Inggris belepotan. Bahasanya mereka kan jauh banget kan dibanding bahasa Inggris apalagi. Cuman mereka sekarang bisa maju. Berarti ini sisa mentalitinya aja nih yang dari... Mental aja, intinya buat semua ya, terutama orang Indonesia, terutama Bali, My Island gitu. Siapapun, head chef di sana, luar sana nih, build your people gitu loh. Your people dalam artian mereka tuh aset gitu loh. Bukan dalam artian sok-sokan, dalam artian mereka tuh aset ke depan generasi. Yeah. Jadi persiapin mereka dari sekarang. Oke. Gitu. Jadi siapapun di sana lu punya tanggung jawab, bukan hanya kerja, tapi lu punya tanggung jawab moral buat orang-orang yang masih muda nih. Mereka penerus nanti. Yeah. Siapin mereka. Kalau nggak belajar dari bos-bosnya ya dari belajar dari siapa ya? Iya, tapi balik lagi buat orang yang masih muda nih, jangan cemen. Gitu, karena sekarang tuh orang-orang bukan gua bilang mereka tuh Nggak pinter. nggak pinter. Pinter banget ya Gitu. zaman sekarang. Teknologi itu kalau disalahgunain ya salah juga. Dalam artian semua ilmu kan udah ada di online lah, di ChatGPT, whatever lah, you name it. Cuma itu bikin orang males bro. Balik lagi, lu kerja di kitchen nggak bisa kayak ngandelin sosial media. Jangan main sosial media. Gitu loh. Gue selalu ngomongnya bukan berarti lu tahu lu bisa. Bener. Jadi lu harus kayak mau belajar. Kalau orang Bali itu bilang istilahnya apa ya orang Bali? Kalau gue bilang ke staff gue yang Bali, memelong. Memelong tuh artinya pura-pura bodoh lu. Biar orang tuh ngasih tahu lu. Iya. Gitu loh. Jangan kayak sok-sokan tapi sebenarnya lu tuh nggak tahu apa-apa gitu loh. Nggak ada benefitnya dari orang tahu lu act like you smart gitu kan. Bener. Lebih mending humbling Bener. Jadi yourself. kayak pura-pura bodoh deh. Iya. Tapi orang tuh ngasih tahu lu akhirnya belajar gitu loh. Jadi saat umur lu siap. Karena apa? Gua ngomong nih karena gua ngalamin. Bro. Iya. Ada ego. Jadi sebagai chef lu tuh pasti ada ego kayak oh gua bisa nih. Iya. Oh gua pengen nunjukin. Tapi memang ini tuh bisa di-reduce, bisa turun ya karena umur juga. Iya. Jujur aja. Itu part getting old sih. Iya. Satu umur, kedua dengan banyak juga lu ketemu tim, kitchen baru lah, tempat baru, karakter kan beda. Jadi ini juga nge-build diri lu kayak lebih calm lah, lebih calm dalam artian. Lebih ke poinnya apa lu gitu. Gitu loh. Poinnya marah-marah di dapur pegawai lu cabut semua juga buat apa? Ada momennya, ada momennya. Tapi balik lagi biar nggak salah. Kayak oke, di cafe brunch lu mencak-mencak kayak lu di fine dining kan udah nggak bener. Gitu. Jadi harus tahu juga tempatnya kayak gimana. Yang kerja juga kan ekspektasinya jelas ya. Kalau ekspektasi di fine dining kan udah jelas belajar. Kalau di tempat yang mungkin kayak kafe biasa kan cuma buat nyari nafkah juga kan ada kan. Makanya gue kasih tahu juga ke staff kan. Lu nyari nafkah, oke. Tapi 2 tahun, gue nggak mau ngeliat lu di sini. Kalau gue masih di sini, gue nggak mau ngeliat lu di sini lah. Nafkahnya juga harus lebih lah. Gitu, lu harus pindah. Gitu, lu harus pindah dalam artian ya untuk belajar. Makanya sekarang gue kerasin lu apapun, gue pengen mental lu siap. Pindah ke sana, oh dulu chefnya Chef Jun. Biar gak malu-maluin juga ya. Gue gak malu-maluin gue gitu loh. Dia pasti gak mau banget nih kalau dia bilang, oh iya gue kerja sama Chef Jun, aku kerja sama Chef Jun gini doang, gak mau banget. Gitu. Karena banyak sebenarnya juga yang ngecek kayak ya preference lah. Dalam artian ngecek referensi. Jun, nih pernah kerja sama lu. Oh bener, oh bagus. Kan nice bro. Kalau bagus ya bagus ya. Bagus. Karena terakhir nih, aku kan nyari head chef nih di Dona nih. Nyari head chef di Dona. Wih banyak banget fake CV bro. Banyak dalam artian dia nge-apply-nya apa. Bilang CV-nya pernah di outlet A. Gua cek nih. Karena kebetulan ya temen gua di sana gua cek. Oh ini gak nyampe 2 tahun. Dia cuma 3 bulan dan itu pun gak lolos probation. Oh dibumbuin. Dibumbuin. Nah anggap dari 4 pengalaman nih, gua cek 3, semua nggak lolos probation. Dan dibilang itu 2 tahun dan itu sebagai top level gitu lah matian. Man, lu datang interview sampai bawa brand, lu datang ngomong banyak, ternyata ngibul gitu. Ini udah kayak lu udah di blok di pulau ini gitu loh. Mungkin gua nggak akan ngomong ke orang, tapi
come on gitu loh. Buat apa poinnya Buat apa gitu loh. Jadi zaman sekarang emang banyak perubahan sih. Ya perubahan tuh. Nah ini what's next nih buat Chef Jones? Yang immediate aja. Kan tadi kan udah kasih target 2 tahun ya. Sebelum 2 tahun ini mau apa nih? Emang mau lebih fokus kemana nih? Fokus tempat yang sekarang. Karena bakalan ada project juga coming. Jadi rencana itu tahun ini udah stay dulu. Tahun depan tuh ada 2 atau 3 project lagi. Oke, udah nungguin tuh. Udah nungguin. Berarti yang ini harus settle dulu nih. Settle. Jadi tempat udah ada. Tapi mau konsep apa belum nih. Oke. Jadi mau kayak nyari-nyari, mau R&D dulu, research dulu, kira-kira apa yang cocok. Jadi kayak ya sekarang gua mau nyiapin tim gua sih. Oke. Mau nyiapin tim. Itu doang yang nggak bisa dibeli dari ekspansi. Oven bisa dibeli, kompor bisa dibeli, orangnya kagak ada, percuma. Tapi banyak banget tim gua sekarang dibajak bro. Serius, jadi banyak kayak hotel nih datang nih kan, datang ke tempat gua. Nah ngobrol lah sama staff gue karena kitchennya sama grillnya tuh kan pisah. Pisah kan, dateng lah ngobrol. Kayak ditanya-tanya kayak gimana. Wah gue udah curiga nih. Gue ngomong staff, jangan pindah dulu. Itu kan normal bro, gitu loh. Normal gitu loh. Hijack kan juga, aduh. Masih dibikin kitab role play, rule booknya aja kali ya. Itu mau nggak mau. Itu part of the game. Lu pernah nggak ngeliat CDP bukan orang Indo? Nggak pernah. Ada bro. Di sini. Oh ya? Iya. Di tempat kerja Chef John? Bukan. Oh. Di Bali. Saking susahnya nyari CDP tuh? Iya. CDP bro, orang luar gitu bayangin. Gitu. Mungkin nanti lu ngeliat Expat tapi CDP ya. Mungkin lu nanti ngeliat mungkin tukang parkir di Alfamart tuh. Kayak terus. Makanya nih yang lokalnya harus lebih gercep nih. Ya, biar kerjanya nggak diambilin mulu. Iya, jadi bukan masalah orang luar jadi masalah, bukan. Tapi kita tuh harus nyiapin diri gitu loh. Kita harus nyiapin diri buat pertarungan gitu loh. Zaman sekarang dunia kerja mau restoran kayak mau apa kayak itu kan basic udah pertarungan bebas. Iya. Bukan hanya kayak Biarpun progresnya pun sebenarnya bagus ya. Sekarang makin banyak banget lokal yang ngambilin jobnya ekspat lah. Ya cuman dia jangan lengah juga. Kalau nggak benar tukang parkir ekspat kan agak ngeselin ya. Bayangin lu bayarnya. Waduh, nih sukses terus nih Chef Jun. Luar biasa. Ini kalau mau ketemu sama Chef Jun ke Dona Ubud ya Chef ya? Main aja. Intinya chat mungkin gua di Dona atau tempat lain. DM. Ntar kita cantumin Instagramnya Chef Jun. Thank you Chef. Cool, udah mampir ke sini nyempetin turun gunung dulu. Ini bukan kayak turun gunung nih. Turun bukit. Kayak apa ya dibilang ya? Dulu kan gua sempet lama daerah sini. Lu bikin nama. Dia turun ke Kerobokan lah ini namanya daerah sini. Thank you banget udah nyempetin ke sini. Moga-moga. Thank you juga udah undang gue ya. Oh pasti dong kita mah. Jangan kapok lagi kalau diundang lagi ke sini. Jujur kapok kalau airnya masih kosong gini deh. Siap. Ini kita udah siapin 1 jug buat dia padahal. Thank you banget udah mampir. Semoga yang pendengar-pendengar yang dari tadi juga bisa cukup menginspirasi. Nanti kita cantumin Instagramnya Chef Jun kalau yang masih penasaran. Thank you yang udah dengerin dari awal sampai akhir. Kalau kalian masih penasaran sama episode-episode kita, bisa follow kita di Instagram maupun di TikTok di On The Pass Bali. Dan yang pasti gak boleh kelewatan buat subscribe terus Ray Jensen Radio biar gak kelewatan episode-episode ini selanjutnya. Oke, bye guys. Bye. Thank you.